Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, pada hadirin wal hadirat, saya ingin mengajak kita semua untuk ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Nah, ini bukan sembarang kitab ya. Jadi, karangan dari seorang ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali. Di beliau itu namanya sama dengan nama saya. Dan sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah. Al-hadiniya wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disimak nggih, ini saya maknai pegon. Nanti ada sedikit penjelasan lah biar kita itu bisa tahu cara memaknai kitab ala pesantren. Jadi insya Allah ini kita target untuk khatam karena memang supaya kelihatan keramat itu ya ngajinya sampai khatam. Jadi kalau belum ngaji sampai khatam itu ya belum kelihatan keramatnya. Maka di sini saya ingin mengajak kita semua untuk ngaji sampai benar-benar khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahi ay abtadi tegese ngawiti ngaji sapa ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani sifate Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih dalam akhirat bloko. Kala dawuh sinten Asy-Syaikh Syekh Al-Imamu kang dadi imam, Al-Alimu kang alim, Al-Alamatu kang banget-banget alime. Jadi kalau pakainya kola fi'il madi itu maka seperti dalam Fathul Qorib itu ada dua kemungkinan. Yang dawa adalah murid beliau, apalagi menyebut kata Syekh Al-Imam, orang Syekh, guru besar, man balagha rutbatal fadli. Kalau Bajuri mengatakan Syekh itu man balagha rutbatal fadli, man balagha rutbata ahlil fadli, orang yang mencapai derajat memperoleh keutamaan. Jadi mestinya tidak mungkin kalau yang mengucapkan itu Imam Ghazali karena menisbatkan dirinya sebagai seorang imam, sebagai seseorang yang alim dan alamah, banget-banget alim. Maka satu potensinya itu adalah yang dawuh murid-murid beliau. Tapi ada sebagian keterangan seperti dalam Barmawi itu ketika komentari kolanya Fathul Qorib, itu ya beliau, itu yang mengucapkan kola ya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazali. Maka mungkin besar yang mengucapkan kola ini ya betul-betul Imam Ghazali. Sehingga meskipun fi'il madhi yang seharusnya sudah diucapkan, zamannya sudah lewat, tapi ini yang diucapkan itu setelahnya. Nah ini bagaimana? Maka beliau memahami Syekh Barmawi itu berarti kola bimana yakulu. Jadi terjadi penggunaan kata kola untuk makna yakulu. Nah itu secara ilmu balaghah disebut dengan majas mursal. Ada majas mursal. Sama seperti Ibnu Malik ketika mengatakan kola Muhammadun huwa ibnu Maliki. Itu jelas yang mengatakan adalah Ibnu Malik. Itu kola bimakna yakulu sehingga ada majas mursal di sana. Menurut Syekh Khudori syarahnya Alfiyah Ibnu Malik pun. Kola wis dawuh sinten Asy-Syaikh Syekh dimaknai fi'il madhi nggih. Sinten Asy-Syaikh Syekh alimamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-allamatu kang banget-banget alime. Jadi al-allamatu itu wazannya fa'al dan wazan mubalaghah. Jadi banget alime. Letaknya itu sudah tak mubalaghah, tidak mungkin tak muannas yang dawuh Imam Ghazali laki-laki kan. Maka taknya tak mubalaghah. Berarti kalau maknai kang banget-banget alime. Paham nggih? Heeh. Hujatul Islami kang dadi hujah Islam, barakatul anami lan dadi barokah pira-pira menungso. Barokah para menungso. Rupane Abu Hamid, Syekh Abu Hamid, rupane Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Atusi kang bangsa Tus. Jadi kitabnya itu saya pakai yang cetakan ini ya. Monggo kalau nanti ada yang mau nyimak terus mau beli kitabnya, kalau belum tahu belinya di mana, ya nanti WA saya saja. Nah, nomornya mana kalau nge-WA saya? Nah, itu 0882 2528 2836. Bismillahirrahmanirrahim. Qadasa muga-muga nyucikaken sinten Allah Gusti Allah ruhahu ing ruh Imam Ghazali wa nawwara lan muga-muga madangi menerangi sapa Allah ndori hahu ing pesareane Imam Ghazali. Amin istajib doana. Istajib tegese mugi-mugi nyembadani sapa panjenengan Gusti Allah doa ana ing donga kita. Kalian ngecek mic jadi mic masih apa ndak ngoten. Alhamdulillah sekabehane puji kulillah tetep kagungane Gusti Allah. Haqqa hamdi kelawan sak nyatane
muji maring Gusti Allah. Wassalatu ta tambahi rahmat takdim, wassalamu lan rahmat keselamatan iku ala khairi khalqi muga tetep ing atase luweh bagus-baguse makhluk Gusti Allah. Rubane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi mimpati saking sawise Kanjeng Nabi. Amma ba'du, anapun ing dalam sawise basmalah hamdalah ila akhir. Iki amma niki ten gene alfiah niku amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil wujuban ulifa. Terus amma itu amel jawazim menggantikan mahma seperti mahma yaku. Sehingga amma kama mayaku min syai'in wa terus litil witil wujuban ulifa. Nanti jawabnya harus diberi fa. Maka di sini jawabnya itu fa'lam, dikasih fa, tidak iklam tapi fa'lam. Nah, kalau jenengan penasaran teksnya, ya beli kitabnya nanti bisa nyimak, bisa nyambung. Penjelasan tuh bisa enak kalau sambil maknai kitab diabsahi. Paham nggih? Heeh. Amma ba'du anapa dalam sawise basmalah hamdalah ila akhir fa'lam mongko ngerti sapa sira ayuhal harisuhi eling-eling wong kang loba. Loba itu pengin, sangat ingin. Al-muqbilu kang madhep alak tibasil ilmi ing atase amreh faedah ilmu. Jadi kalau dalam teks atau naskah lain itu iqtifasul ilmi. Nah, yang atasnya buru ilmu. Al-mudhiru kang ngatonaken atau menampakkan minafsi saking awak dhewe ne al-haris. Sidu gorok bati ing temene demen. Wa farta ta'atu silan banget mbronto ilahi maring ilmu. Nah, orang yang benar-benar ingin memburu ilmu atau orang yang haus ilmu yang menampakkan di dalam dirinya bahwa dia benar-benar senang cinta dengan ilmu, merasa haus akan pengetahuan. Ketahuilah annaka sak temene sira iku in kunta lamun ta kepengin sira iku in kunta lamun ta ana sapa sira kok kepengin iku in kunta lamun ta ana sapa sira ana iku taksi duneja sapa sira bitula bil ilmi kelawan ilmu al munafasata ing edi yang tawa hebat-hebatan wa mubahatalan agung-agungan to top-topan wa taqaddumalan ngajoni alal akroni ing atase pira-pira kanca. Jadi kalau tujuan mencari ilmu itu ingin terlihat hebat, terlihat top, mengalahkan teman-temannya. Wastimalata wujuhin nasilan amrih condong pira-pira atine menungso. Ilai kamaring sira wajam akhutami dunya lan ngumpulake bondo donya. Nah, kalau tujuan mencari ilmu seperti itu, wah, ini sangat bahaya. Imam Ghazali mengatakan fa anta mengkote sira iku saen kang lumaku fihat midinika ing dalem ngrobohaken agama sira. Loh, orang seperti ini tuh secara Imam Ghazali tujuan mencari ilmu kalau untuk mengalahkan orang lain, terlihat keren, terlihat top, untuk menarik orang lain supaya senang dengan dirinya. Dalam berdakwah dia menghalalkan hal-hal yang haram demi orang lain supaya mau ngaji dengan dirinya. Wah, semacam ini menurut Imam Ghazali, ini adalah orang yang berjalan untuk merobohkan agama sendiri. Tidak hanya merobohkan agama, tapi wa ihlaki nafsi kalan rusak awak dewi ini sira. Amalnya ingin merusak diri sendiri. Sebenarnya ngaji kitab Bidayatul Hidayah, ngaji kitab Bidayatul ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu sebenarnya untuk kita resapi bersama. Jadi kalau saya pribadi ya untuk saya mengamalkan. Fokus utamanya itu. Nah, kalau Anda jenengan menyimak ya itu ya kebetulan atau di situ tanggung jawab jenengan karena jenengan nyimak. Nah, tapi kan memang orang itu diwajibkan untuk mencari ilmu kan. Jadi sebenarnya fokusnya itu untuk menasihati diri saya sendiri. Tidak hanya merusak agama, merusak diri sendiri, tapi orang seperti itu sama halnya wabai akhirat kalan adil akhirat sira bidunya kelawan dunya sira. Pasuf katu kamu kotai akad sira iku khosiratun kang tuna atau rugi. Wa tijaratu kotai dagangan sira iku bairatun kang bobrok. Wa muallimu kate wong kang ngajar sira iku muinun kang nulungi la kamaring sira ala isyanika ing atase maksiat sira. Di sama halnya orang yang menjual akhirat demi keuntungan dunia. Maka dagangan seperti itu adalah dagangan yang rugi, khosirah. Itu merupakan dagangan yang bobrok. Nah, kalau diteruskan tidak hanya seperti itu, tapi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang seperti itu, sama halnya dia adalah orang yang menolong untuk melakukan kemaksiatan. Loh, sampai segitunya. Wa syarikun, kalau diteruskan, wah ngeri nih. Wa syarikun lan kang nyekutoni laka maring sirah fi khusranika ing dalam kerugian sirah. Jadi yang ngajar itu malah justru orang yang menemani dalam kerugian. Ya, niki untuk menghati-hati kita semua. Bahwa ta muallim iku kabai isi saifin kaya wong kang adel. Gaman min qati tarikin sing wong kang begal dalan.
Jadi orang yang ngajar ilmu malah seperti halnya menjual sajam kepada penyamun atau begal. Itu kan ya ndak boleh kan, cara aturan fikih kan ndak boleh. Kama qala qala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man te sapane wong iku ana nulungi sapa man, manute sapane wong iku ana nulungi sapa man ala maksiat ing atase suci maksiat, walau bisyatri kalimatin senajan kelawan satu gile kalimat, ya kana mengko ana sapa man iku syarikan kang nyekutoni lahu maring wong kang maksiat, biha ing dalem maksiat. Barang siapa menolong untuk melakukan kemaksiatan walau hanya dengan separuh kalimat, dia termasuk orang yang bersekutu atau berkompromi di dalam kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kula jenengan sami dislametke dening Allah taala dari yang semacam ini. Mari kita tata niat kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma dinaili ridallahi wa izalatul jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'i dini wa li syukri nikmati bi niyati shadiqati ma tawakkuli. Amin Allah. Lawain kanat lamun to ana apa niatukan niat sira wa qasduka lan tujuan sira bena kae dalam antarane sira bena Allah lan dalam antarane Gusti Allah taala halim wa sapa Allah min talabil ilmi saking golek ilmu iku al hidayata golek hidayah duna mujarrad diriwayati ora meligining nyeritakaken to ngriwayataken fa absyir mengko bebunga sira. Nah kalau tujuan mencari ilmu memang murni mencari hidayah petunjuk dari Allah, tidak semata-mata supaya bisa menceritakan ilmu, maka bahagialah. Kenapa? Karena alasannya sangat logis. Fainal malaikat mengko satu meneh para malaikat iku tafsu tunggelar sapa malaikat laka maring sira ajni hataha ing pira-pira suwiwine malaikat tidak masyaita ing dalam nalikane lumaku sapa sira. Satu, karena para malaikat membentangkan sayapnya untuk menjadi alas di saat kita berjalan. Jadi malaikatnya tunduk-tunduk ngoten lho. Wahai tanal bahrilan sak temene iwak luh ana ing dalem swarga, ana ing dalem segara kok swarga. Iku tastaghfiru, njaluk ngapura, njalukake ngapura apa khitan laka maring sira ida saeta nalikane mlaku sapa sira sama. Ikan-ikan di lautan itu memintakan ampunan. Ya Allah, ampunilah para orang-orang yang ngaji lewat TikTok ini, lewat YouTube ini. Nah, memintakan ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Amin Allahumma. Amin. Ida saita. Jadi kalau orang berjalan menuju majlisul ilmi, itu ikan-ikan di lautan itu memintakan ampunan kepada orang yang mencari ilmu itu. Nah kalau konteksnya kita ngaji lewat online berarti ya di saat kita buka TikTok, buka Instagram atau buka YouTube kita ngaji itu didoakan itu, didoakan maghfirah ampunan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Jelas. Fa innal malaikata tabsutu laka ajni hatta idza masyaita wa khitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Ya kalau lewat online ya kita harus pahami seperti itu. Kalau lewat online berarti ketika kita buka aplikasi itu. Paham nggih? Heeh. Walakin yang bagi tetapi ini sayukjo laka kedhe sira apa anta lama yen to ngawuri sapa sira qabla kulli syai'in. Ing dalem sadurunge saben-saben suwiji anal hidayata ing sak temene hidayah. Alati kang ya kang te alati ku samratul ilmi dadi buah ilmu. Iku la iku tetep kedhe hidayah, hidayatun te kawitan wa nihayatun lan pungkasan. Nah, yang paling penting jangan lupa bahwa setiap hal itu harus didasarkan pada sebuah hidayah atau petunjuk dari Allah taala. Yang dalam hal ini hidayah itu adalah buah dari ilmu. Jadi buah dari ilmu itu tidak sekedar mengamalkan, tetapi ya untuk supaya kita membangun kualitas rohani kita untuk semakin dekat, semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju hidayah ini ada bidayah, ada nihayah. Jadi untuk menuju hidayah ada permulaan, ada akhiran, ada pungkasan. Ada yang secara dohir, ada yang secara batin. Ini yang paling penting. Allah iku tetep kedue hidayah bidayah tente kawitan wa nihayat lan pungkasan wa dhahiran kang pertela wa batin lan kang batin wala wusulalan ora bisa temuka iku maujud ila nihayat ya maring pungkasane hidayah ila ba'da ihkami bidayatiya angin ing dalam sawise ngukuhake kawitane kawitane napa nggih kawitane hidayah wala usura lan ora ana weruh iku maujud ala batiniha ing atase batine batine napa nggih dhahirun wa batinun wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidai wala usura ala batiniha ing atase batine hidayah ila ba'dal wukufi
angin ing dalam sawise kandhek ala dhahiri ing atase dhahire hidayah. Jadi untuk menuju hidayah ada permulaan, ada akhiran. Ada ya itu pintu utama. Ada bidayah, permulaan, ada proses, ada hasil. Ada yang tampak, ada yang secara batin. Nah, orang tidak bisa ke situ kecuali membangun pondasi atau dasar yang kuat. Tidak bisa sampai kepada secara batiniah kecuali secara dohir itu sudah oke. Wahalan ilinga sapa sira ana uta ingsun iku masyhurun kang awa isyarah alaika ing atase sira bibidayatil hidayati kelawan kawitane hidayah itu cari pas supaya jajal sapa sira ya kelawan bidayah nafsaka ing awak sira. Nah, Imam Ghazali ini memberi isyarah kepada kita tentang bidayatul hidayah, tentang awalan atau pondasi dasar untuk memperoleh hidayah. Supaya apa? Isyarah ini supaya kita menguji diri kita. Sudahkah yang kita lakukan langkah-langkah itu menuntun kita untuk mendapatkan hidayah? Wa tamtakinalan jajal sapa sira biya kelawan bidayah qalbaka ing ati sira fa in sadafta. Jadi untuk kita menguji hati kita benar enggak dalam mencari ilmu itu sudah linai liridallah. Jangan-jangan dalam mencari ilmu itu supaya orang-orang condong kepada kita. Nah, seperti itu loh. Fa in sadafta. Pun. Dilanjut napa mboten niki ya? Niki alon-alon satu hari satu lembar ngeten iki. Kalau diteruskan itu ada berapa ini? Ada 143 berarti ya tidak lama ini bisa cepat khatam ngoten. Tapi ya terserah ini mau dilanjut atau tidak. Nah, fa in satafta. Pripun dilanjut napa sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Fa in satafta mongko lamun to bener sapa sira. Qol pakai ngati sira ilaya maring bidayah mailan ingkang condong wa nafsakalan awak sira biya kelawan bidayah mutawiatan ingkang nulungi walalan maring bidayah qabilatan ingkang trima ya faduna kang mongko ngalapo sira atatelu ing munggah ilan nihayati maring pira-pira pungkasan watagol gulalan mancing fi biharil ulumi dalam pira-pira segorone pira-pira ilmu. Kalau hati sudah sesuai, niat sudah tertata, kemudian diri kita sudah kesemangatan itu sudah oke, sudah perfect, maka silahkan menuju ke tingkatan selanjutnya yaitu adalah nihayah. Nah, silahkan masuk fi biharil ulum, lautan keilmuan. Nah, lanjutkan wa in taftakal faka inta muwajjatika iya habia musawifan. Wallahu alam bis Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngaji itu sebentar-sebentar enggak apa-apa, yang penting istiqomah. Jadi jangan sebentar ngaji tapi sebentar-sebentar ngaji gitu deh. Nah, ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik